Selamat malam saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Kompromi menjadi suatu keniscayaan dalam membangun relasi dengan sesama. Namun sebatas apa kompromi boleh dilakukan? Dan apa pegangannya agar kita tidak kebablasan? Orang Kristen dipanggil untuk hidup menjadi garam dan terang dunia, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di sisi lain, sebagai orang yang hidup dalam dunia ini, ia harus membangun relasi dengan sesama dan menjadi bagian dari anggota masyarakat plural yang menganut berbagai nilai, budaya, kepercayaan, dan falsafah hidup. Malam hari ini, Selasa 20 September 2022, kita akan kembali merenungkan sebagian sabda Tuhan dan belajar dari para pendahulu kita, agar kita dapat melakukan kompromi dengan benar dan di dalam kebenaran. Maka marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta melakukannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, membaca perikop tadi, sepintas Paulus seperti orang pelin-pelan, ikut saja dengan arus orang-orang yang dia jumpai dalam pelayanannya. Namun sebenarnya dia tidak demikian. Dalam pelayanannya, kadang-kadang Paulus memang mengambil sikap untuk rela mengalah atau menerima keadaan, namun dia tidak pernah mau menurunkan standar keimanannya. Misalnya, ketika berada di tengah-tengah lingkungan yang tunduk pada hukum Taurat, Paulus juga hidup seperti orang yang tunduk pada hukum Taurat. Misalnya tidak makan makanan atau minum minuman yang diharamkan oleh hukum Taurat. Tetapi Paulus sendiri melakukan demikian bukan karena ia merasa menjadi bagian dari orang Yahudi yang tunduk kepada hukum Taurat, tetapi ia melakukannya sebagai orang yang bebas, yakni sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karenanya, bagi Paulus, bukan soal makanannya yang menjadi perhatian. Silahkan makan, bagi yang berpendapat boleh makan. Silahkan pantang, bagi mereka yang menganggap pantang. Yang penting bagi Paulus adalah sikapnya terhadap makanan, yakni tidak serakah dan tidak pesta pora yang berlebihan. Juga, jangan menjadikan makanan sebagai alasan untuk merasa paling suci dan paling benar, hanya karena dia pantang makan, atau sebaliknya, hanya karena ia mau memakan. Contoh lainnya, meskipun Paulus sendiri bersunat, sama seperti orang Yahudi lainnya,
Tetapi ia tidak mengecam mereka yang tidak bersunat, karena Paulus percaya bukan soal sunat atau tidak sunat secara fisik yang penting, tetapi yang terutama adalah soal sunat hati dari segala rasa dengki dan iri hati terhadap sesama. Bagaimana Paulus bisa sampai pada titik kedewasaan iman semacam itu? Landasan dasar dari pikiran dan tindakan Paulus adalah keyakinan sebagai orang merdeka yang sudah dibebaskan oleh pengampunan dan penebusan Kristus. Hanya orang yang merdeka saja yang bisa bertindak dengan kebebasan, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan takut pada peraturan. Disitulah Paulus bisa dengan bebas bersikap kompromistis dalam membangun relasinya dengan orang-orang Yahudi dan para pengikut Taurat dan menghargai tradisi sunat lahiriah mereka. Paulus sendiri sunat, tetapi tidak bermegah pada sunatnya. Pada saat yang sama, Paulus juga bisa membangun sikap kompromistis dengan kalangan atau golongan non-Yahudi yang tidak menganut sunat lahiriah, karena bagi mereka sunat rohani lebih utama. Jadi sebagai orang merdeka, atau tepatnya sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, Paulus bertindak lebih bebas dalam menghayati makna spiritual sunat ketimbang ritual sunatnya. Lebih bebas menghayati makna spiritual terkait makanan dan minuman ketimbang soal pantang atau tidak pantang makan dan minum. Kesimpulannya, sebagai orang yang beriman yang dimerdekakan Kristus, maka pola pelayanan dan pola relasi yang perlu dibangun dengan sesama juga mestinya didasari oleh spiritualitas yang memerdekakan, mengutamakan makna batiniah. Jangan terlalu kolot soal-soal hal lahiriah, apalagi terpaku pada hal remeh-temeh. Prinsip keimanan yang dijaga. Landasan kedua yang menjadi dasar Paulus adalah adanya strategi dan tujuan yang jelas. Dalam ayat 19 dikatakan, tujuannya menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Orang yang beriman dan punya spiritualitas tinggi justru nampak dari sikapnya yang rendah hati atau mau menjadi hamba bagi orang lain. Dan melalui kerendahan hati pula, ia memenangkan hati orang banyak yang dilayaninya. Pemimpin yang mau melayani pasti akan dihargai. Orang menghormatinya, bukan takut terhadapnya. Pemimpin yang meletakkan pelayanan sebagai prinsip dan strategi kepemimpinan akan menang tanpa ngasorake, memenangkan hati orang tanpa merendahkannya. Semoga kita semua memperoleh hikmat Tuhan dan bimbingan Roh Kudus dalam membangun relasi dengan sesama dan dunia di sekitar kita, agar kita bisa berkompromi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat pengampunan-Mu yang menjadikan kami orang-orang merdeka. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, agar kami setia kepada firman-Mu. Berilah kami hati yang bijak, agar relasi yang kami bangun dengan sesama
dan dengan dunia di sekeliling kami tetap berjalan dalam terang jalan-Mu, supaya dengan demikian hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya damai dan sejahtera tercurah atas bangsa kami. Kami memohon lindungilah kami sepanjang kami beristirahat malam ini, agar esok pagi kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.